Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Satu pembahasan di video kali ini, Bang, gimana sih apakah kalau pasang Gcam di Google Pixel itu perlu enable kamera to API dan Gcamnya itu harus custom ROM atau enggak ya? Oke, ternyata masih ada yang belum tahu ya. Kita jelaskan deh. Yang pertama, kalau kalian udah pakai Google Pixel, kamera bawaannya itu udah Gcam. Nah, ini kamera bawaannya adalah Google Kamera. Namanya juga Google Pixel. Maka kamera bawaannya udah Google Kamera. Tetapi, ini kan versi Jepang ya. Kebanyakan yang kita dapat dengan harga segitu itu dapatnya versi Jepang. Kalau yang global itu biasanya masih cukup mahal. Dan saya nggak tahu kenapa pada nggak suka versi Jepang itu, katanya kameranya nggak bisa silent. Nah, kembali ke pertanyaan awal, apakah pasang Google Kamera supaya dapat Gcam yang silent itu harus enable kamera to API? Enggak. Jadi kalian cukup buka Google Chrome, kalian cari Gcam PX. Sini ya. Terserah kalian mau cari yang mana. Nah, di sini ada nih Gcam PX 4.5 atau PX versi 8.1. Banyak. Saya pilih ini misalnya. Udah, lalu download. Close dulu iklannya. Nah, udah download nih. Tinggal tunggu aja. Nah, tapi meskipun nggak perlu enable kamera to API, nggak semua Gcam bisa dipasang di Google Pixel. Saya sudah coba beberapa Gcam yang bisa dipasang di HP Xiaomi, terus HP Asus. Itu ketika dipasang di sini ada sedikit masalah kompatibilitas ya. Jadi beberapa Gcam yang saya install itu ketika dibuka dia langsung force close keluar, atau kalau bisa, nah dia cuma mentok kayak gini. Nah, pas dipindah ke video, dia nggak mau. Dia hitam, gelap aja gitu, nggak ada gambarnya. Atau paling sering bermasalah adalah mode potretnya. Nggak semua Gcam itu, meskipun ini Google Pixel ya, nggak semua Gcam itu mendukung ke HP ini. Jadi ya pilih-pilih. Nah, kebanyakan yang sudah sangat sering digunakan oleh teman-teman user Google Pixel adalah kamera PX. Nah, ini 8.1. Nggak tahu ini ya, saya belum pernah coba yang ini. Kalau yang sering saya coba itu yang ini nih, yang 4.5. Ini udah, yang 4.5 ini udah pasti bisa, karena ini versinya cukup lama dan sering digunakan di alternatif untuk menggunakan Google Pixel selain kamera bawaan di Google Pixel 3. Nah, ini udah, ini ya. Ini saya nggak ngapa-ngapain ya, ini kamera to API nggak perlu di otak-atik sama sekali. Coba kita buka, kita berikan izin, down. Nah, kita cek versionnya. Bentar, di advance, oh nggak ada. PX mode about. Nah, ini ya, versi 8.1 PX mode. Kelebihannya apa? Nih, kamera sound di sini bisa di disable. Kalau di Gcam bawaan itu nggak ada pilihan kamera sound, jadi tetap bunyi shutternya. Ini misalnya saya ngefoto ya, apakah ada suaranya atau enggak? Nggak ada, silent. Ya, itu solusi juga buat yang tanya apakah HP Jepang itu kan selalu familiar dengan kameranya nggak bisa di silent, karena di Jepang itu merupakan pelanggaran privasi. Nah, di sini bisa, kalau kalian memaksakan Google Pixel pengen kamera yang silent ya, solusinya ini di Gcam PX ini. Di Gcam PX juga ada beberapa peraturan yang atau pengaturan yang jauh lebih banyak ya di sini ya. Kayak PX mode di sini kalian bisa atur beberapa settingan yang di Google kamera bawaan tuh nggak ada. Nah, jadi itu opsi atau pilihan buat kalian yang masih belum familiar atau memang penasaran ingin tahu ya. Apakah Google Pixel kamera bawaan ini kalau dibandingin sama yang tadi yang PX
bagus nggak sih? Lebih bagus mana? Secara hardware harusnya sama, tapi secara hasil yang Gcam PX itu sebenarnya bisa kalian otak-atik lebih jauh. Kalian bisa mendapatkan tone warna yang sedikit berbeda dengan yang ada di Gcam bawaan. Nah, kalau di Gcam bawaan ya hasilnya udah fix gitu-gitu aja, ya bagus, jernih gitu ya. Nggak kayak di Gcam sini, Gcam PX ini. Di sini kalian bisa atur beberapa settingan yang nantinya bisa mengubah warna nih, kayak gini. Auto white balance-nya kalian mau pilih pakai yang mana nih? Mau kayak pixel 3 berarti kayak bawaan ini ya, Gcam ini, atau lebih ke pixel 2 atau IMX 586, IMX 686. Nah, ini auto white balance-nya bisa kalian pilih. Nanti tone warnanya akan berubah menyesuaikan karakter dari yang kalian pilih ini. Nah, terus di sini juga ada beberapa pilihan ya, banyak sih. Kalau Gcam PX yang lain itu ada yang sampai ngatur manual fokusnya, itu ada. Jadi kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, itu tips buat yang belum tahu aja, dan buat yang udah tahu silahkan di-share ke teman-temannya. Ya kita saling berbagi informasi, nggak ada salahnya kan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.